Suara Kebenaran pada Minggu 23 April 2022 berjudul Melepaskan Apapun. Hampir semua kita telah mendengar kisah Zakeus. Ia naik ke pohon ara, kemudian Tuhan Yesus memanggilnya untuk turun. Tuhan mengatakan bahwa ia akan menumpang, akan tinggal di rumah Zakeus, atau bertamu di rumah Zakeus. Kata menumpang bisa berarti menginap. Jadi, bukan hanya bertamu 1-2 jam saja. Dalam Injil Lukas 19 ayat 8 dan 9 tertulis, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudaraku, kita pernah membaca di dalam Alkitab atau mendengar khotbah tentang orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak Abraham. Tetapi Yesus berkata, "Kalau kamu anak Abraham, kamu akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Tetapi kamu tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Jadi, kamu bukan anak Abraham." Abraham disebut bapa orang percaya. Artinya, orang-orang yang memiliki percaya atau iman bisa digolongkan sebagai anak Abraham. Orang-orang Yahudi jelas mengaku dan merasa sebagai anak-anak Abraham karena mereka memiliki garis keturunan secara darah dari Abraham. Namun, Alkitab juga mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki iman kepada Allah melalui Yesus, juga disebut anak-anak Abraham. Jadi, kita adalah anak-anak Abraham oleh iman. Persoalannya adalah iman yang bagaimana yang harus kita miliki supaya kita dapat digolongkan sebagai anak Abraham. Kalau orang Yahudi merasa dan mengaku anak Abraham, Tuhan mengoreksi, "Kamu bukan anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu melakukan apa yang Abraham lakukan." Kita yang mengaku dan merasa anak-anak Abraham oleh iman harus mempersoalkan, apakah kita sudah melakukan apa yang Abraham lakukan? Apakah kita memiliki iman seperti iman yang dimiliki Abraham? Ternyata untuk digolongkan sebagai orang beriman, anak Abraham, itu berat. Di dalam Yakobus 2 ayat 19 tertulis, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar." Kalau iman kita tidak seperti iman Abraham, maka kita masih berpotensi melakukan tindakan seperti setan, atau bisa kerasukan setan. Harus ada perbuatan yang menunjukkan iman. Masalahnya adalah, iman itu apa? Paulus mengatakan, "Lihatlah, Abraham dibenarkan karena iman." Iman yang dimaksud oleh Paulus tentu bukan sekadar keyakinan di dalam pikiran atau pengaminan akali. Sebab apa yang dilakukan oleh Abraham, itulah perwujudan dari imannya. Abraham dibenarkan karena iman. Iman Abraham bukan hanya keyakinan di dalam pikiran, melainkan tindakan. Yakobus menyingkapkan kebenaran bagaimana memiliki iman yang benar. "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Iman harus disertai perbuatan, bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Keyakinan harus disertai dengan tindakan. Di dalam kitab Roma, ketika Paulus menulis mengenai iman, Paulus tidak bermaksud menjelaskan ekspresi dari tindakan iman. Dia sedang berhadapan dengan orang Yahudi dengan segala kesombongannya, yang memandang bahwa dengan melakukan hukum Taurat bisa selamat. Maka, Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Maksud iman adalah keyakinan kepada Yesus. Jadi, iman dalam keyakinan pikiran itu
tidak cukup, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Saudaraku sekalian, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah kita dari kecil Kristen atau menikah dengan orang Kristen lalu jadi Kristen. Keyakinan ini menjadi sempurna, menjadi benar, imannya diterima kalau disertai perbuatan. Dengan perbuatan iman menjadi sempurna. Kita harus melihat Abraham. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Kapan? Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Iman yang benar yang dicontohkan oleh Abraham adalah tindakan melepaskan apapun, termasuk yang paling disayangi, yang paling dicintai. Bagi seorang Zakheus, uang itu adalah segalanya. Tetapi begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dilepaskan. Ini sama dengan Abraham. Ishak pun dilepaskan. Tidak boleh ada yang tersayang, tercinta dalam hidup kita selain Tuhan. Jika ada yang kita sayangi dan cintai lebih daripada Tuhan, kita tidak bisa beriman. Kalau Tuhan menjadi yang tercinta dan tersayang dalam hidup kita, tidak ada celah iblis masuk. Ketika Zakheus memberikan separuh hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dia peras, bisa saja dia menjadi orang miskin atau menjadi tidak kaya lagi. Tuhan Yesus melihat keseriusan Zakheus menerima dirinya menumpang di rumahnya. Kalau kita hanya meyakini dalam pikiran Allah itu ada, Allah itu esa, maka kita masih bisa berpotensi berperilaku seperti setan, atau masih berpotensi dikuasai dan berperilaku seperti roh-roh jahat. Tetapi, kalau kita seperti Abraham, yang tersayang, yang tercinta, rela dilepaskan. Apakah itu harta, kekayaan, hobi, nafsu, harga diri, apapun. Kita tidak membuka celah terhadap kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Kita baru bisa mengenakan hidupnya Yesus dan bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita baru bisa melihat kekristenan yang benar. Kristen artinya seperti Kristus. Orang yang mengaku Yesus Tuhan atau percaya kepadanya, ia wajib hidup sama seperti Dia hidup. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.